karena draft Benedict di game yang kedua, Harit, Lan, dan Arlot ya. Masih sama persis bandnya. Dijawab dengan Baxia dan juga One. Nah, insertion-nya ini loh Om yang tadi kamu bilang. Yap. Emang kalau nggak mau dipakai ya udahlah ya. Di ban saja dan ditutup oleh EVOS. Respect ban karena sangat menyala tadi. Untuk Setsujin dengan Yisershin. Oke. Ada yang terlepas kalau tadi di bandnya ada Farsa ya. Dan juga ada Arlot. Masih di band. Ya, Kalea lepas. Dan Cici. Lagi. Cuma beda pilot mungkin. Beda pilot ya. Oke. Ada Cici tapi ada Parsha Kalea nih kalau mau dimaksimalkan. Tapi mungkin kalau melihat bagaimana dari chip ya yang gak maksimal tadi, mungkin udah bisa geser lagi gak sih untuk roamernya Om? Yap. Grok. Oh iya Grok. Nah, masih ada Grok. Banyak sih sekarang romer-romernya Gatot. Kaca juga ada. Bahkan Badang yang menghilang masih bisa dipergunakan terus-terusan. Wow. First pick itu untuk Granger ya. Yap. Karena memang power banget juga. Makanya gak mau dikasih lagi dan melihat respon dari EVOS kali ini. Chusin memang gak menjadi prioritas sekarang karena masih ada Farsa juga yang terlepas. Kalau misalkan mau main combo pick off. Yap. Kayak Kalea Farsa ini masih sangat possible untuk dibawa dari EVOS Om. Sangat. Dan sangat masuk juga sebenarnya buat gameplaynya. Kalau memang mau diambil. Ya Kalea Parsha bisa ya. Jadi salah satu tulang punggung lah untuk menopang damage atau bisa menopang kayak jalannya pick off play untuk EVOS. Oke, tapi kalau ngelihat Swaylo ya. Yif gitu. Ada Yif banget anaknya ya. Sangat-sangat Yif gitu loh. Ya, atau pick Lancelot dulu nih. Oke, tapi Kalea. Oke. berarti kayaknya bakal ada burst di jungle ataupun di goldnya ya untuk nge-follow up Kaleanya juga itu sendiri. Farsanya bisa diambil dulu sekarang sebelum nantinya masuk ke deretan hero band dari EVOS atau mereka akan tetap bermain menuju ke arah Selena kah? Selena. Enggak sih kayaknya kalau buat Selena. Untuk sekarang enggak ya? Udah berubah lagi nih harusnya ya. Harusnya berubah harusnya. Parsha oke banget. Buat combo juga kan punya area of effect yang besar. Atau ambil Lancelot. Boleh. Nah, ya, karena melihat ada Cici mau main tank jungle juga mikir sebenarnya ya. Kayak Iya. Fredrin bisa kepegang. Oke. Tapi mungkin Farsa dulu ya. Oh enggak, tetap Selena lagi, wow, alright. Main agresif. Tapi kalau kita lihat dari tadi arrow-nya sih wangi ya. Wangi ya, dan ini sebenarnya untuk Selena sendiri bukan hanya arrow ya, tapi trapnya dia. Ini yang bakal open vision dan lebih memudahkan mereka untuk tidak langsung bisa di pick off gampang. Oke. 2 band terakhir. Wah, kangen kayaknya mereka kembali ya ke FPL Arena ya. Ini rame juga nih dari Fanny. EVOS fans. Dan Fanny itu dia. Wait, apa nih? Oh itu yang RRQ EVOS Respect itu loh. Keren. Mahal. Kelas. Heng. Baca heng. Masih sama ya bandnya juga untuk Esmeralda di second phase. Lapu-lapu juga nggak masalah soalnya tadi dipakai sama Rex juga cukup bagus Om. Sangat bagus sekali bahkan. Bisa nge-hold tapi sekarang lawannya agak sedikit beda sih. Mungkin beda pilot aja ya. Dengan hero yang sama, Cici. Yang dipakai. Ini bisa Hayabusa nggak sih di band sama RRQ? Kemungkinan bisa kalau mereka mau nge-ban. Oh mereka bisa pakai Hayabusa malah. Mereka bisa ambil ya. Yap. Beatrixnya buat follow up dari Kalea dan Wah. EVOS New Generation. Luar biasa ya. 6 game 100% win rate. Yap. 6 game. This land is our homeland. Dan lama-lama di ban. Respect lagi-lagi. Kita lihat datang dari EVOS. Tapi ya memang luar biasa untuk Randy sendiri. Secara 3 match yang sudah berlangsung dimenangkan dengan EVOS semuanya dengan skor 2-0 itu ada dia waktu itu. Iya ya. Ya main sebagai EXP lane yang baru loh. Dan mencuri perhatian banyak orang loh. Betul. Siapa Randy gitu kan ternyata wow. Dapat dari mana Randy? Iya. Iya. Ove. Oke, tapi ada Apotheos dulu. Dan jungle-nya bakal tetap ke arah Assassin kaum. Buat EVOS sih kayaknya enggak sih ya. Tapi kalau mau main Assassin masih ada Hayabusa meskipun ekstrim dikit nih. Lawannya Povius bisa dikejar terus-terusan. Iya bahkan Lancelot juga nggak jadi prioritas ya untuk Yap. di series ini. Lebih ke dikasih pilihan ini untuk EVOS mau Lancelot atau Hayabusa. Kalau memang mau main Assassin ya. Sedikit lebih safe udah pasti Fredrin karena tidak akan diganggu dengan Cici. Oke, Fredrin ya. Ada Fredrin, terus juga gold lane-nya mungkin ke Bruno, hero yang bisa bawa Purify.
yang bisa main jarak juga. Yap. Atau mau Joy, waduh. Atau Cloud lagi kalau mau gold lane-nya. Yap. Berarti Let's kalau kayak gitu With this blade, tetap ya Lancelot dan juga Lagi. Cloud. Oke. Ini sebenarnya sama persis, cuman beda di Kalea-nya aja Om. Buat EVOS ya draftnya. Yap. Cuman ini selain dari Lancelot lah ya. Kombinasinya nggak cukup instan juga ini di awal-awal kan ya. Iya ya. Pasti sih. Kayak yang mau di pick off juga pasti bakal lepas buat di early game kan. Oke. Tapi jungle apa yang akan dibawakan oleh Sutsujin? Hayabusa? Hayabusa ya. Kalau misalkan mau main ke arah fighter jungler, Hayabusa itu dia. tetap Hayabusa. Yap. Match point. Wih, ada Halo, Tas. Woi. Tas. Belakang amat. Iyalah dia baik di belakang tuh. Aduh. Mana dia? Ada di sana ya. Tuh kan. Tadi ada di sini. Iya. Habis itu ngilang. Tapi ini match point loh untuk RRQ Hoshi. Dan apakah EVOS mampu untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Ataukah RRQ Hoshi akan tetap menjadi dominator di Classic Derby? Yap, let's see ya. Sama-sama strong, sama-sama kuat untuk draftnya. Dan Wah. semua pasti dimulai dari early game. Dan ini serangan dari Selena sih yang harus kita tunggu nanti. Arrow-nya wangi atau enggak nih kalau memang mau kena. Oke. Ini kita buat bergemuruh dulu kali ya Piala Arena Dem ya. 2-0 atau 1 sama? 2-0 apa 1 sama? Oke, let's see. Jadi langsung saja Piala Arena. Mana suaranya? To Mobile Legends. Teman saya sampai kena tabrak. Iya kan saking semangatnya Pak Pulung saya kena tubruk kursi Pak. Dilempar kapalnya Hisun Shin. Ini sudah terlihat ya, tapi kita akan melihat bagaimana satu harapan itu ada di EVOS dengan membawakan Randy Om. Iya. Oke. Harapan memang ada ya mungkin di atas nama Randy. Tapi pressure juga besar pasti untuk Randy. Karena melihat bagaimana susunan draft yang dipakai dengan EVOS juga. Sekarang yang nyambut Kalea, biasanya itu kan selalu bilang Kalea, Parsha, Beatrix. Ini nggak ada sama sekali loh sekarang. Gak ada ya, karena Beatrixnya tadi seperti Ben juga. Dan 1v1, Erlan versus Toy. Oke, Erlan cukup agresif loh. Iya, pede lah ya. Mengimbangi loh dia damage-nya. Yap, dan kali ini agak sedikit redam ya, early aggression karena Selenanya sekarang udah mulai rotate menuju ke arah bottom lane aja. Yap, Randy ada satu Abyssal Row tadi hampir saja mengenai ke arah Randy. Di mana Randy pun sekarang masih cukup santai. Sutsujin mulai masuk ke dalam area dari EVOS. Oke, karena memang cukup pede ya kalau kita ngeliat Erlan dengan Master Assassin-nya tadi ngepok bales. Yap. Dan dua basic command yang belum dibawakan untuk EVOS sendiri ada di mid dan juga di gold lane. Mereka berhasil diamankan Albert. Hmm. Wow. Oke, ini early yang cukup oke sih buat EVOS saat ini ya. Bagaimana mereka nggak terlalu ke pressure. Yap, langsung dikeluarkan habis-habisan. Ada satu lagi revitalize tapi Idok masih bertahan. Yap, revitalize, wow. Yap, dan di bagian bawah Vengeance diaktifkan Randy. Oh, tapi nggak ada point kill Yap. yang tercipta. Dan rotasi dari EVOS juga mereka udah mencoba untuk langsung backup dan berbagi EXP terlebih dahulu Om. Ya, pasti juga ini untuk memberikan efek heal ya di sana ya. Kepada Randy sendiri sehingga nanti untuk setupnya mungkin dia bisa level 4 juga. Dan setup lebih dulu akan diuntungkan bagi RRQ karena mereka sangat dekat sekali dan mereka sudah mulai poking terlebih dahulu. Yap, di tengah Idok diganggu oleh Swallow. Bahkan tuh sekarang coba lihat Randy-nya. Mendapatkan gangguan yang cukup berarti. Kalian tadi memberikan sebuah efek sisi begitu baik. Turtle berhasil diamankan oleh Sutsujin. Akankah kejadian seperti sama di game yang pertama. Tapi ada shadow kill tadi udah langsung dikeluarkan pula. Resnya mulai mengusir ke arah beberapa player tapi resnya malah tertinggal. Thunderous dikeluarkan tapi tepat waktu untuk res. Dan juga Rins membuat dirinya maju ke arah terdepan. Toy. Dead Sonata hampir saja mengenai ke arah Swallow. Iya, flicker yang dihindari juga ya. Dari Swallow dan juga Rins tadi agresif sekali. Memang kalau kita ngeliat dari Turtle didapetin sama RRQ, dibalas dengan 1 point kill. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang cukup ternetralisir Om. Ya ini sama-sama cukup strong ya dan kita bisa melihat bagaimana perform dari Randy sendiri di ganking dia masih strong juga. Belum tumbang sama sekali bahkan ketika mereka sedang duel di area Turtle. Dan ini membuat EVOS mereka sedikit lebih unggul loh untuk gold meskipun Turtle-nya jatuh ke tangan RRQ. Ya, walaupun nggak jauh ya goldnya Yep. kayak. Tapi seenggaknya ini menunjukkan bahwa early game mereka tidak ter-shutdown tadi Betul, ya. betul. Tidak semudah itu bisa dipegang ya. Oh, dengan plating RRQ. lagi. Mhm. Ini sekarang Randy udah dapetin plating lumayan banget. Ngebuat dari resnya agak sedikit harus mundur dulu. Dan ini nge-boost juga pastinya dari segi gold lead yang sekarang lagi dipegang sama EVOS. Ya, dan arah untuk rotate dari EVOS sendiri menuju ke EXP. Mereka ingin membuat agar race ini nggak bisa nanti backupnya
lebih cepat juga masuk ke dalam objektif. Oke, tapi trap-trap juga yang memang sudah disebar ya oleh Prince ini agak sedikit mengganggu. Tapi anaknya Yep. Ada satu orang dan langsung diamankan, langsung dibanting Swelo. Mencoba untuk bisa maju ke depan. Sakit banget, tapi Rins berhasil menyamakan PHP tidak untuk waktu yang lama di tempat yang berbeda. Ada satu Shadow yang udah lanjut keluarkan Swelo masih berusaha untuk bisa menggocek arah beberapa play. Tapi Albor malah terjebak sendirian satu terakhir dan lambat. Masih selamat. Sejujin berbeda keadaan. Bahkan sekarang Randy-nya join kuda untuk bisa membalaskan. Randy hadir dan bahkan ngebuat dari apa yang tadi harusnya menjadi kerugian untuk EVOS dibayar. Yap, dibayar tuntas ya. Karena tiba-tiba saya dia juga menyadari kalau tim fight tersebut tidak bisa dimenangkan dengan tim match-nya. Iya, walaupun Dan, kayak dan inisiatif yang bagus meninggalkan lane-nya untuk melakukan backupan dengan jarak yang sangat jauh. wow, nice decision. Nice decision. Tapi ini juga menjadi pertanyaan dari awal. Kalea tidak ada follow up damage secara pasti. Yap. Ya. Jadi PR ya tadi ya. Kalau kita melihat Tsunami Slam pas tapi gak ada follow up. Oke, Randy menjadi satu tujuan. Satu terakhir dan Randy berhasil langsung diamankan. Kekurangan player. Akan seperti apa? Kinya masih berusaha di bagian belakang guna untuk bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang Swelo hampir saya tertangkap dengan Alphatrop Guardian. Yang memang dikeluarkan. Dan di area yang berbeda. Ki hilang seketika. Oh, Erlan yang tidak join the fight. Yep. Dia memanfaatkan waktu untuk bisa mendapatkan full plating di area top lane, Omawa. Oke, bukan hanya full plating di bagian top, tapi di bagian bawah juga ada plating yang didapatkan dengan Randy. Jadi minimal keunggulan gold dari RRQ ini tidak terlalu jauh berbeda juga. Imbang ya. Ketarik lagi tapi masalahnya Susujin udah mulai dapetin farmingan di lane bawah. Yep. Yep. Nah kan akhirnya tuh berhasil lagi dapat. Tapi di atas belum tumbang loh. Masih untung lagi RRQ. Akan siapa ya yang berhasil mendapatkan karena point kill. Karena sekarang Swelo benar-benar diusir jauh banget. Ditarik lagi. Ada Ki yang mulai bergerak tapi agak beresiko. Namun sekarang harus balik dulu Yap. Erlan. Wah, ini EVOS mereka lack of damage banget ya untuk di early-nya juga. Ngandelin Erlan untuk bisa farming tapi Sujin. Oke, gocekan yang sangat baik ya. Yep. Tapi dengan Sujin juga yang menang level. Ya dan apa kamu Guardian. Bahkan sekarang ada Erlan yang mundur sehingga gue di bagian belakang. Dan Res menjadi korban. Abyssal Arrow tadi belum terlihat dalam area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Idok satu terakhir lenyap. Oke, jual beli serangan diperlihatkan bagaimana tensinya makin tinggi lagi karena semuanya menjawab, Om. Ada jawaban dan EVOS juga mereka mulai jawaban mereka adalah split push juga tadi ya. Kita Oke. belum lihat ada Albert Wah. yang join team fight karena di bagian bawah dan Crimson Beacon. Swelo, oke. Crimson Beacon mendadak dan Albert tadi memiliki waktu luang cukup banyak gitu loh. Sangat-sangat banyak sekali ya Yep. sehingga outer bottom turret harus diambil oleh EVOS juga. Ya, itu kesian itu tadi tarannya. Kenapa? Dia itu kayak ya lu kayak lu gitu, kayak tempat dia ngabisin waktu kosongnya doang gitu. Tapi setidaknya bertahan. Karena dengan bertahan kita masih punya harapan dan juga kesempatan. Ya kan belum juga pasti. Iya, itu maksudnya Iya, situ. maksudnya gitu. Kesian deh jadi tempat ngabisin waktu kosong doang. Coba gabut deh. Tapi ini dia untuk Turtle. Oke. Apa yang terjadi? Abyssal Row, Alphatrop Guardian, dan Erlan berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian begitu berarti untuk EVOS. Sementara RRQ harus menguasai area The Turtle. Oke, dan kali ini sudah mulai di screening oleh Swelo. Yap. Apa yang terjadi? Swelo posisinya cukup terbuka. Idok ada di bagian belakang. Crimson Beacon dikeluarkan dengan Phantom Execution dan Idoknya pun berhasil dilenyapkan. Sementara Res masih berusaha. Satu dark web yang begitu mengganggu dan Randy down. Ya, Randy down tapi Turtle berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Perfect untuk RRQ dan akhirnya ngebuat goldnya sekarang swing lagi untuk RRQ. Ya, masih bisa dipegang juga ya dengan sama-sama saling menjaga mid turretnya. Oke. Dan sebenarnya untuk yang tumbang pertama tadi sih, Erlan yang harus tumbang di awal membuat EVOS ini kayak agak kurang gigit akhirnya. Karena damage mereka berkurang kan. Dan lumayan drastis juga hanya mengandalkan Albert tadi. Oke. Dan kali ini kalau kita ngeliat dari Erlan juga masih belum terlalu banyak ikut fight ya. Lebih ke fokus dulu untuk farming, memperkaya dirinya. Karena ini keadaan yang cukup berbeda dibanding game pertama tadi. Masih ada sedikit nafas lah untuk Erlan bisa menjalankan split push-nya, Om. Ya minimal mungkin bisa dapat Swift Trinity ya nanti ya buat Erlan juga. Dan ya masih dengan Rins dengan Abyssal Arrow yang menjadi ancaman untuk pemain-pemain EVOS sejauh ini. Yap. Oke, iya. Serem tuh. Serem itu, teror itu.
Tapi Iya. Oke, dilempar dilihat dulu nih, ini lele kemana nih arahnya. ngejurus dulu di sini. Lo, kena tuh tuh. kena kan. Oke, langsung di follow up. Randy selamat sejauh ini. Bisakah dia kabur ke tempat hijau dia tapi tidak untuk waktu yang lama karena Randy down. Albert menghilang, bahkan Ki menjadi korban ketiga dari Toy. Suelo-nya connect, menyisakan Erlan sendirian. RRQ Hoshi. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kombinasi yang mereka harapkan. Abyssal Arrow, Avatar Oke, Guardian. ada sesuatu mulai mendekat. Sekarang ada Blazing sudah dikeluarkan dan Range pun kabur. Iya, dan Erlan juga harus terpaksa mengeluarkan satu buah Purify untuk melepaskan dirinya dari serangan Setsujin. Nah ini udah mulai sulit sekarang untuk Evils ya. Karena range-nya sudah mulai kepegang. Yang berarti untuk kombinasi dari RQ sangat berjalan dengan manis juga. Setsujin lagi-lagi memimpin. Ini dari sisi level ya kalau kita bandingkan juga. Cukup jauh loh perbedaannya. Dan timing masuk dari pemain RQ. Karena hero mereka juga adalah hero-hero yang memang punya dash abilities. Yang membuat mereka juga sangat sulit untuk bisa ditangkap dengan Jusin. Waduh, Oke, Hengki. Karena tadi terlihat ya beberapa kali di saat ada objektif seperti Turtle ataupun Lord. Mereka tuh kayak kena duluan ya Om ya. Iya. Dari bosnya hilang satu dulu Sangat. gitu. Semuanya sebenarnya menunggu untuk adanya Abyssal Arrow yang connect ya. Iya. Baru nanti akan ada event yang dimulai atau dibuka oleh RRQ. Terdengar tadi ada konsil dikeluarkan. Randy harus dipukul mundur. Tertinggal level. Menjadi sebuah kerugian untuk dirinya. Bahkan untuk Evos itu sendiri. Tapi apa yang akan terjadi? Ada satu lagi Tsunami Slam di bagian belakang. Langsung dikeluarkan begitu saja dengan satu lagi. Phantom Execution langsung saja terlihat. Idoknya down. Cepat berbeda. Randy-nya terkena dengan satu lagi. Dan sampai begitu mengerikan rest. Satu terakhir. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Restnya pun menghilang. Double kill didapatkan oleh Toy Toy Bekabuk. Triple kill. Looking for Maniac. Tapi di luar dari jangkauannya. ya, lebih memilih untuk fokus menuju ke arah objektif yang berikutnya. Triple kill, tapi Albert. Oke, ada pergerakan dari Albert. Terjebak Albert. Berhasil diambil oleh RRQ. Sendirian mencoba untuk masuk. Melakukan upaya kontes, tapi ternyata damage yang disumbangin terlalu besar. Dan pakai baju ini juga nih RRQ Iya. Evo si Prof KB nih ya. Betul, Kairi Bogor nih ya KB. Waduh, gawe. LB. Gawe Be, besok deh ya. Nonton langsung ya di channel official di streamer MPL ID. Masih belum sadar dia ya? Iya masih belum sadar tuh dia tuh. Terhipnotis ya. Hipnotis dia. Kena Abyssal Arrow kan. Yap. Ya. 60 stack lethality dari Toy juga ini menjadi eksekutor handal dan susah banget buat ditarget Om dari tadi. Jangan lupa nih stacknya juga sudah ada di angka 600-an ya. Iya. Itu angka yang cukup besar sebenarnya. Dan dua pemain yang memang cukup sulit terutama untuk Toy ini belum ada point dead sama sekali bagi Toy. Oke. Avatar Guardian. Ada lagi Avatar Guardian walaupun gak konekan siapapun tapi setidaknya membuat tadi beberapa player harus maju dan juga terbuka posisinya Randy down. Akan seperti apa lagi pertahanan dari bos karena RRQ begitu menggila permainannya. Oke. Dan sekarang fokus menuju ke arah base turret di arah tengah. Yap. Dan Oke, hanya menyisakan 4 player. Bisakah game ini langsung ditutup oleh RRQ? Karena mereka sudah standby di depan area defensif dari bos. alright. 5 pemain dari RRQ mereka sudah siap untuk mengawal satu super wave minion yang akan masuk ke base turret di arah atas. Yap. Oke, coba lihat apa yang terjadi. Sujin masih bisa digojek, namun Res terlalu maju. Satu terakhirnya Res. Darkweb tadi Baskar yang langsung saja dicoba kembali tapi malah membuat dirinya pun lejam. Ki masih memaksakan keadaan. Ada satu tsunami saat langsung dikeluarkan di mana hidupnya berhasil diapakan tapi hidupnya masih terlalu tebal. Beberapa player dari Evos masih belum sanggup mengantarkan damage. Memang diangkat satu pemain tapi sayangnya pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang akan mendeliver damage secara pasti? Yap, tidak ada burst damage ya yang bisa melakukan follow up terhadap Tsunami Slam yang sudah kita lihat sedari tadi ada. Dan bahkan untuk decision mengangkat Gatot Kaca untuk Idok sendiri itu adalah hal yang cukup sulit untuk bisa langsung di instant burst down. Dan masalahnya biasanya kalau misalkan ngebawa ke arah Chusin untuk jadi follow up-nya Kalea, bawa Skypiercer dan sekarang nggak ada sama sekali. Yap. Oke. Belum ya. Sudah berhasil tadi mendapatkan ke arah satu perpobab tersebut tapi untuk sekarang Erlan. ada what? Avatar Guardian Kijapon dan Suelo lejam. Apa yang akan terjadi? Masih ada Albert dan juga Randy. Tapi wave minion akan diantar masuk. Evos is back. Are you sure? Dan ini dia serangan terakhir dari RRQ yang siap langsung membuka bagaimana Wistrik yang sudah didapatkan oleh Evos. Siap. Dan game selesai. RRQ Hoshi berhasil untuk bisa membungkam di Derby Classic ke-36. Pergantian pemain